Bagaimana kalau menyempurnakan ramuannya? Akhir-akhir ini permintaan akan obat mujarab sangat besar. Hal pertama yang keluar dari mulut Ki, adalah bertanya tentang situasi pemurnian ramuan itu. Saya benar-benar minta maaf, saya tidak punya waktu untuk memperbaiki ramuannya akhir-akhir ini. Xiao Yan juga mengatakan yang sebenarnya. Setelah kembali dari dunia jamur dan iblis, dan kembali ke Sensi, perjalanannya ketat dan tidak ada waktu luang untuk menyempurnakan ramuannya. Namun, fakta bahwa aku datang kepadamu sendirian kali ini bukanlah tentang memurnikan ramuan, juga bukan tentang apa yang ingin aku inginkan. Ada apa? Katakan saja. Xiao Yan masih memiliki kesan yang baik terhadap Qi, dan dia dengan murah hati menyediakan apa yang dibutuhkan Qi pada kedua kesempatan tersebut. Meskipun ramuan yang dimurnikan oleh Xiao Yan berkualitas baik, itu tidak terlalu menarik baginya. Lagi pula, ada lebih banyak obat dengan kualitas lebih tinggi, selama berkeliling dunia, tetapi Qi sangat antusias dengan Xiao Yan, jadi dia curiga padanya sebelumnya. Lalu saya akan berbicara terus terang, dan dunia biji-bijian pasti sudah mendengarnya. Meskipun dunia saya sudah binasa dan hancur, saya juga menjadi tunawisma sekarang. Faktanya, saya telah menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Suara Qi keluar perlahan, dia sangat dekat dengan Xiao Yan, hanya dipisahkan oleh dua platform batu. Bagaimana dunia bisa binasa tanpa alasan? Xiao Yan bertanya. Berbagai dunia menyerbu pada saat yang sama, dengan Taixu sebagai kekuatan dominan, yang pada akhirnya menyebabkan kehancuran dunia. Jika bukan karena ketidakhadiran saya khawatir biji-bijian itu sudah lama musnah. 7 menjawab. Anda tahu saya bukan dokter yang rendah hati. Ketika dia mengatakan ini, Xiao Yan sudah tahu tentang pertemuan sebelum serikat pekerja. Peradangan Qi bukanlah suatu kebetulan, melainkan suatu tindakan yang disengaja. Omong-omong, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengenal tuanmu, tetapi sekarang saya benar-benar dapat berkomunikasi dengan orang yang paling berkuasa di puncak. Atribut sebenarnya adalah jika Anda membutuhkan sesuatu, yang mulia, tidak peduli seberapa banyak Anda meminta, semuanya dapat diberikan kepada Anda untuk melanjutkan. Tidak perlu menjadi Taixu. Sekarang mereka telah memilih untuk menyerang Sensi, Sensi tidak akan menyerah. Bahkan jika Taixu menyerang, mereka pasti akan menanggung akibatnya. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, apa yang telah dilakukan Taixu terhadap Sensi sekarang membuatnya dipenuhi dengan kebencian, membunuh banyak orang, dan jiwa Sensi tidak diketahui. Meski saya sudah berkeliling dunia, kekuatan saya sendiri memang tidak cukup. Jika Tuhan ingin menghancurkan Taixu, saya bersedia melakukan apapun. Setelah berputar-putar seperti itu, Xiao Yan akhirnya mengerti mengapa dia spesial baginya. Ternyata mereka memiliki musuh yang sama yaitu Seven Grain World yang juga dihancurkan oleh Taixu. Hal itu juga disebabkan oleh Taixu. Ini adalah masalah pemotongan rumput untuk menghilangkan sisa-sisa api alam bintang, dan ini akan menjadi variabel sebab dan akibat di masa depan. Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa Qi akan berbicara langsung dengan Liu karena alasan seperti itu setelah Xiao Yan tiba, dan dia dengan tegas berdiri di sisi Xiao Yan. Selain tebakan yang didapatnya dari kata-katanya, Xiao Yan juga merasa sudah lama mengetahui tentang Kaisar ke-6 Suqian, jadi dia membantunya. Saya tahu situasi Sensi tidak begitu baik saat ini. Jika saya membutuhkan bantuan, saya pasti akan menemukan jalan dari sudut pandang positif. Sing Sensi saat ini kekurangan kekuatan tempur, kita mendapatkan puluhan ribu dewa abadi untuk membantunya bertarung. Xiao Yan tidak sopan dan langsung berbicara.
Keabadian puluhan ribu dewa, ini. Mungkin dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan membuka mulutnya begitu keras. Puluhan ribu dewa abadi akan membutuhkan daya tarik yang cukup besar. Sekarang Sensi hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dan sulit mencari bantuan dari dunia lain. Mengenai Taixuding, dia akan melakukan yang terbaik untuk membayar darah demi darah dan menanggung hutang darah secara menyamping. Xiao Yan segera berkata, kata-katanya adalah sikapnya terhadap Taixu dan tidak ada hubungannya dengan dia. Sudah hampir waktunya, aku harus pergi. Aku akan membuatkan ramuan untukmu saat aku punya waktu luang. Saya akan berusaha sekuat tenaga jika dia membutuhkan sesuatu. Meski kekuatannya yang kecil tidak besar, namun bisa sangat membantu para dewa. Mereka tidak berkata apa-apa lagi, tapi saling memberi isyarat. Di peron batu, Xiao Yan pergi lebih dulu, lalu Qi pergi dari peron batu. Xiao Yan perlahan membuka matanya dari kenyataan. Begitu dia membuka matanya, sepasang mata hampir menempel di wajahnya. Mata saling berhadapan. Anda akhirnya kembali dan rapat baru saja selesai. Xiao Yan ragu-ragu sebelum menjawab. Dia pasti memiliki hati nurani yang bersalah dan dia memaksa saya untuk mundur. Xiao Yan pun menegakkan tubuhnya, memandangi sosok di depannya itu, dengan tangan terlipat di dada, kelembutannya tiba-tiba bergetar. Xiao Yan meliriknya tanpa sadar, lalu buru-buru membuang muka. Anda bahkan tidak ingin mengatakan apapun kepada saya. Kekuatan Anda sangat lemah. Anda harus menceritakan semua yang Anda ketahui. Bisakah Anda memberitahu saya apakah analisis saya masuk akal? Xiao Yan tersenyum pahit dan menggaruk kepalanya, tapi tidak menjawab. Jadi menurutmu Palem Silek? Ekspresi Ye Beijing memandang Xiao Yan. Saat itulah Anda tahu jawabannya. Xiao Yan mengangguk, meskipun Yi memang sangat mirip dengan Zhang Miesi. 8 orang di alam dewa kekacauan menerima kendalinya. Saya tidak tahu siapa yang tidak peduli dengan hal ini saat ini. Meskipun Xiao Yan memiliki beberapa spekulasi di benaknya, dia tidak akan mengatakannya dengan mudah karena tidak ada bukti nyata, dan bagaimana jika dia menangkap Zhang Miesi di antara mereka. Jadi sekarang bukan waktunya mengkhawatirkan siapa yang menghancurkan dunia. Tapi memikirkan bagaimana cara menyelamatkan Gou Yan dan Yang Mulia Ratu yang berada di Taixu. Selain itu, kamu terlalu lemah sekarang dan sepertinya tidak punya kekuatan untuk menyelamatkannya. Bibir Xiao Yan bergerak-gerak saat mendengar ini. Meskipun ini benar, tidak perlu mengatakannya secara langsung. Anda mundur, saya akan berlatih. Dengan lambaian tangannya, kuali obat muncul, nyala api membubung, dan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di dalamnya. Ya, Beijing tidak marah, tapi matanya bersinar, melihat pemandangan ini dengan heran, seolah-olah dia baru melihat sang alkemis dan alkemis secara langsung untuk pertama kalinya. Sekarang Xiao Yan sedang menyempurnakan pil pengembalian serangga mimpi. Efek dari pil ini sungguh ajaib dan juga yang paling mahal di antara 3 pil yang dia berikan. Obat mujarab apa yang kamu buat? Ini obat serangan balik serangga mimpi. Saya belum pernah mendengar apakah mungkin untuk menyempurnakan box yang ekstra. Saya mohon, saya bisa menjanjikan kondisi apapun, termasuk tubuh saya. Xiao Yan berkonsentrasi pada hal itu. Hanya dengan cara ini dia bisa secara alami memblokir obrolan dari Ye Beijing. Saat api membesar di malam hari, Ye Beijing berdiri di samping dan mengawasi. Antusiasmenya tidak hilang seiring berjalannya waktu, dan Xiao Yan fokus penuh. Matanya juga sakit. Namun, jika dilihat dari mata Ji Fangguang, sepertinya yang dilihatnya bukanlah ramuan, melainkan makanan berkualitas tinggi.
Setelah 15 kapal Dewa Kekosongan meninggalkan bintang-bintang, mereka menyapu menuju kekosongan Yun Timur dengan kecepatan penuh. Mengapa pergi? Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh reinkarnasi yang mulia. Anda menunda kesempatan. Jika saya memberitahu Tuan Su, saya khawatir posisi Anda sebagai mendiang raja tidak akan dipertahankan. Pria di atas tahta di salah satu dewa palsu berdiri dan menghantam meja pasir hantu di depannya. Perasaan lembut dan sopan yang dia miliki sebelumnya menghilang, dan wajahnya yang sedikit lembut kini tampak garang.